Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mala uhibbu ila Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha wa birrul walidaini wa jahidu fi sabilillah. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dengan bersyukurnya kita kepada Allah, niscaya apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku akan tambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah. Akan tetapi jikalau kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya Allah siapkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, Allah jadikan hati kita hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan hati kita menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, kekasih Allah, buah hati Siti Aminah, putra kebanggaan Abdullah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliaulah kita semua akan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena dengan cahaya beliaulah kita semua hadir di muka bumi ini. Semoga kita semua yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan itu khutbah, Al-Fakir ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna tersebut yakni makna takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa. Kalau kata ulama dikatakan takwa berarti takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka perintah-perintah Allah akan kita lakukan. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka larangan Allah akan kita tinggalkan. Itulah standarisasi dari yang namanya takwa kepada Allah. Ketika posisi kita sebagai anak, takutlah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika posisi kita sebagai seorang orang tua, takutlah kita kepada Allah dengan memberikan nafkah yang halal untuk anak istri kita. Ketika posisi kita sebagai seorang pejabat,
atau yang memegang kekuasaan, takutlah kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diamanahkan Allah kepada kita. Insya Allah dengan takutnya kita kepada Allah, Allah akan memberikan kita keselamatan di dunia maupun selamat di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung wasiat takwa, tadi Al-Fakir menyampaikan satu buah hadis bahwasanya ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ayyul a'mal la uhibbu ila Allah. Ya Rasulullah, amal apa jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Artinya salat di awal waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tandanya kita dipanggil untuk menghadap Allah berupa perintah salat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, bahwasanya panggilan Allah itu hanya ada 3. Yang pertama, panggilan ketika kita menghadap ke Ahlul Bait, ke Baitullah. Ketika menghadap ke Baitullah, itulah salah satu panggilan Allah. Yang kedua adalah ketika Allah memanggil kita dengan panggilan azan, itu salah satunya Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah, yakni sholat. Dan yang ketiga, Allah memanggil kita dalam panggilan ketika kita menghadap kepada Allah, yakni dengan kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dalam logikanya, ketika kita memanggil anak atau ketika kita diposisikan sebagai bos atau pemimpin perusahaan, ketika kita memanggil anak buah kita, kalau panggilan itu langsung dia datang, begitu juga kita bakal pasti senang. Begitu juga ketika anak kita panggil untuk datang, langsung datang kepada kita juga akan merasa senang. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perintah salat adalah perintah yang paling utama. Rasulullah pernah mengatakan, salah satu amalan yang paling pertama dihisab adalah amalan salat. Baik salatnya, maka akhirat akan baik. Buruk salatnya, na'udzubillahi min dzalik, maka di akhirat kita akan celaka. Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah pernah mengatakan, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Rasulullah mengatakan salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat sama dengan dia menegakkan agamanya sendiri. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, sama saja dia merobohkan agamanya sendiri. Jikalau kita, iman kita, Islam kita pengen kuat, maka tegakkan salat, jangan sampai tinggalkan salat. Karena salah satu dosa yang paling besar adalah dosa untuk meninggalkan salat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya lagi di pertanyaan kedua kepada Rasulullah, Ayyul a'mal uhibbu ilallah ya Rasulullah? Wa birrul walidaini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan kedua dari pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud, mengatakan, Ya Rasulullah, amal apa lagi kalau kita pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, wa birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat untuk kita.
ketika kita nauzubillah durhaka kepada kedua orang tua, maka azab untuk kita yang berlaku durhaka kepada kedua orang tua kita dipersiapkan di dunia maupun siap di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, Allah ingatkan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih ada maupun yang orang tua kita yang sudah tiada. Melakukan amalan soleh itu sama saja kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebaik-baik di antara anak yang baik adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi sukhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam pengertiannya, ketika kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak berbakti, maka Allah Subhanahu wa taala nauzubillah murka kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua jawaban yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu satu lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Abdullah ibn Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali yuhibbu Allah ya Rasulullah? Wajahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dalam arti selalu memperkuat diri untuk selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad bukan berarti hanya peperangan membela agama. Itu sama dengan berjihad. Berjihad kita sebagai orang tua adalah mencari nafkah yang halal buat anak istri kita. Jihadnya kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Berjihadnya kita sebagai seorang pejabat adalah menjalankan amanah-amanah yang telah Allah titipkan untuk kita sekuat tenaga, meskipun godaan-godaan membisikkan kita untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jihadnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita, menjadikan hati kita hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan hidup kita barokah dan selamat di dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ada 3 amalan ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, wa birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, wajahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah istiqomah sampai waktunya kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata al-wa'dah wa ja'ala ash-shahra al-mubarakah bi nailil maghfirati wal barakati war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال رسول الله الصلاة على وقتها وبر الوالدين وجاهدوا في سبيل الله. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.